Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fadli Mubarok dengan NIM 1914201142. Saya di sini sedikitnya ini ingin menjelaskan terkait perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2014 sampai 2019. Di tahun 2014, sektor jasa keuangan syariah Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang tercermin antara lain dari peningkatan akses perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah, serta peningkatan nilai aktiva bersih reksadana syariah di mana masing-masing tumbuh sebesar 12,4%, 12,5%, dan 18,3%. Pencapaian pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan usaha keras industri jasa keuangan bersama dengan otoritas dan stakeholder lainnya. Pencapaian tersebut antara lain berupa ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditunjang oleh infrastruktur grup, strategi promosi dan edukasi di bidang keuangan syariah yang ditempuh melalui koordinasi otoritas dengan pelaku industri maupun stakeholder lainnya. Otoritas Jasa Keuangan percaya bahwa sektor jasa keuangan syariah nasional ke depannya masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar karena pangsa pasarnya saat ini masih relatif kecil. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya agar industri jasa keuangan syariah senantiasa dapat tumbuh dengan baik, antara lain dengan membentuk dan mendukung pekerjaan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah di mana anggota berasal dari internal OJK dan eksternal OJK seperti perwakilan kementerian dan lembaga negara maupun otoritas fatwa serta organisasi Islam. Pembentukan KPJKS ini bertujuan untuk sinkronisasi maupun integrasi kebijakan strategis dan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah serta implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam peraturan OJK. Di tahun 2015-nya yaitu kondisi ekonomi global yang masih belum memenuhi stabil akibat belum membaiknya harga-harga komoditas dan modernisasi perekonomian Cina serta beberapa negara di Eropa telah membawa dampak bagi berbagai negara berupa terjadinya perlambatan ekonomi seperti halnya yang dialami oleh Indonesia. Meskipun masih mencatatkan pertumbuhan positif sekitar 4,79% pada tahun 2015, namun pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pula kepada industri perbankan nasional. Pada tahun 2015, pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 9,3% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 13,3%. Demikian juga dengan perbankan syariah. Walaupun masih mencatatkan angka positif pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2015, tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset, pinjaman diberikan, dan dana pihak ketiga industri perbankan syariah nasional tahun 2015 yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 9,00% dan 7,06% dan 6,37%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2015 mencapai sebesar 340 triliun, 218,7 triliun dan 236 triliun selama tahun 2015. Perkembangan produk pasar modal syariah yakni saham syariah, sukuk korporasi, dan reksadana syariah mengalami peningkatan dibanding 2014 tercermin dari jumlah saham yang masuk ke dalam daftar efek syariah, jumlah penerbit sukuk korporasi, dan jumlah SBSN yang diterbitkan. Di tahun 2016-nya yaitu kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi stabil dengan tren meningkat. Kinerja pasar keuangan domestik secara umum dikategorikan cukup baik. Tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan dalam kondisi terjaga dengan
didukung tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Ketahanan sistem keuangan sepanjang tahun 2016, khususnya perbankan nasional, relatif terjaga dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4%, dengan total aset mencapai 6,833 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 8,6%. Sementara perkembangan di pasar modal Indonesia juga membaik, yang dapat dilihat dari pertumbuhan IHSG sebesar 15,32% atau mencapai level 5.296,71 triliun. Pertumbuhan IHSG ini merupakan pertumbuhan indeks terbaik kedua di kawasan Asia Pasifik dan menduduki peringkat kelima terbaik di antara indeks global. Demikian juga dengan industri keuangan dan bank. Pada akhir tahun 2016 mencatat peningkatan aset yang signifikan, yaitu sebesar 14,50% dengan total aset mencapai 1,907 triliun. Kondisi perekonomian nasional yang kondusif dan perbaikan kinerja keuangan nasional baik perbankan, pasar modal maupun IKNB berdampak positif kepada perkembangan industri keuangan syariah nasional untuk dapat tumbuh dengan stabil. Selama tahun 2016, IKJ Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dari peningkatan aset perbankan syariah, aset industri keuangan non-bank syariah, nilai indeks saham syariah Indonesia, serta nilai nominal suku korporasi outstanding yang masing-masing tumbuh sebesar 20,28%, 36,30%, 18,62%, dan 19,96%. Di tahun 2017-nya, yaitu secara umum, kondisi perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia di tahun 2016 menunjukkan perbaikan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan produk domestik bruto real dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan dari 5,03% menjadi sebesar 5,7%. Angka inflasi yang terjaga pada sekitaran 3,1% dan nilai tukar rupiah yang stabil yang berada pada rentang 13.323 sampai dengan 13.563 per US dollar pada akhir 2017 sebagai salah satu negara yang terbuka dan aktif dalam pasar global. Kondisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan juga perkembangan ekonomi syariah global. Membaiknya ekonomi Indonesia sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang dicerminkan oleh pertumbuhan positif ekonomi negara-negara dengan PDB terbesar di dunia seperti China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman secara berurutan. Di tahun 2018-nya, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir cukup baik dengan tren yang terus meningkat. Inflasi terjaga stabil dan fluktuasi yang rendah. Inflasi tersebut masih dapat ditekan lebih rendah dengan mengurangi kejutan-kejutan negatif pada kelompok barang yang harganya ditentukan oleh pemerintah seperti subsidi BBM dan tarif dasar listrik. Indonesia tetap berhasil mencatat penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dalam 6 tahun terakhir. Berbagai indikator ekonomi makro tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berpotensi tumbuh lebih baik di tahun berikutnya. Dukungan keuangan syariah terdapat pertumbuhan ekonomi domestik diharapkan semakin signifikan. Begitu juga sebaliknya. Iklim ekonomi dengan angka inflasi yang stabil memudahkan proses proyeksi dan pengambilan keputusan pelaku bisnis. Prediksi yang lebih mudah dapat meminimalkan risiko atas ketidakpastian dan membantu lembaga keuangan syariah tumbuh lebih baik.
di tahun 2019-nya, yaitu kondisi ekonomi global pada tahun 2019 cenderung melambat. Hal ini didorong oleh penurunan aktivitas perdagangan dunia seiring meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok serta perlemahan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global 2019 diperkirakan turun menjadi 2,9% dari sebelumnya 3,6% di tahun 2018. Aksi saling balas pengenaan tarif impor antara AS dan Tiongkok ini berjalan sepanjang tahun. Rencana AS untuk menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap produk impor Tiongkok senilai 200 miliar US dollar diikuti dengan kebijakan Tiongkok untuk menerapkan rencana kenaikan tarif produk impor AS senilai 60 miliar US dollar. Dinamika perang dagang ini berdampak pada volume perdagangan dunia 2019 yang diperkirakan karena tumbuh sebesar 1,1%, terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008. Turunnya volume perdagangan dunia ini turut mendorong penurunan pertumbuhan global. Selain turunnya aktivitas perdagangan dunia, penurunan harga komoditas utama dunia juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelambatan ekonomi global. Penurunan harga komoditas ini merupakan dampak dari pelemahan permintaan global dan penerapan restriksi penggunaan energi tidak ramah lingkungan oleh negara-negara maju. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.